Kalau kamu nonton videoku sebelumnya, kamu udah pasti tahu tentang apa itu neomerkantilisme, terus sejarahnya tuh berawal dari mana, siapa yang menerapkan, siapa yang ngebawa itu, terus bisa nggak diterapin di Indonesia, dan apa hubungannya sistem ekonomi neomerkantilisme sama penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia. Itu udah aku bahas di videoku sebelumnya. Jadi biar kamu lebih tahu lagi, lebih mencintai lagi tentang Indonesia, bukan dari pejabat-pejabat yang bermasalah, tapi Indonesianya, kamu bisa tonton videoku sebelumnya. Karena dari situ kamu mungkin bisa tahu bahwa sistem ekonomi apa yang kemungkinan akan digunakan negara kita ke depannya. Dan ketika kamu udah tahu, udah dapat informasinya dulu, kamu mungkin bisa ambil posisi lebih dulu. Jadi kamu nggak bingung, kamu nggak tahu apa yang akan kamu tuju, apa yang akan kamu siapkan, makanya tonton videoku sebelumnya. Nah, biar kamu lebih percaya lagi tentang sistem ekonomi neomerkantilisme, di sini aku akan kasih 5 praktek yang dilakuin negara-negara besar menggunakan sistem ekonomi neomerkantilisme. Jadi biar kamu nggak nganggep ini cuman teori doang, omong kosong doang, atau cuman sejarah yang pernah berlalu doang. Praktek itu masih digunakan sampai saat ini dan ini dia praktek-prakteknya. Aku mulai dari praktek neomerkantilisme yang pertama, yaitu perang dagang antara Amerika Serikat melawan China. Jadi, belum lama ini, mungkin panas-panasnya itu tahun lalu, Amerika Serikat memberikan, awal tahun ini ya, Amerika Serikat memberikan tarif besar-besaran untuk barang-barang yang akan diekspor ke Amerika Serikat. Jadi logikanya ketika kita ingin ekspor ke Amerika Serikat sendiri itu memberikan tarif tambahan kepada warga Amerika Serikat ketika ingin beli barang dari luar negeri. Tujuannya apa? Tujuannya agar sektor industri dalam negerinya itu bisa bersaing, men. Ketika barang-barang dari luar negeri jauh lebih mahal, pemerintah beranggapan bahwa ekonomi dalam negeri, UMKM-UMKM dalam negeri akan jadi primadona karena pembeli mau nggak mau beli dengan harga yang lebih murah kan. Ketika mereka cari barang dari luar negeri, maka biayanya lebih mahal. Dan itu yang terjadi di Amerika Serikat. Donald Trump ngasih tarif sana sini, bahkan pernah bersih tegangan dengan China, pernah ngasih tarif 145%-an kalau nggak salah ke China. Walaupun akhirnya turun kan setelah negosiasi panjang, setelah Cina juga nggak mau kalah, setelah Cina juga membatasi. Jadi gini, salah satu praktek neomerkantilisme adalah perlindungan ekonomi dalam negeri, perlindungan industri dalam negeri, dan itu yang dilakukan sama Donald Trump. Dia pengen menjaga bahwa ekonomi di dalam negerinya itu berjalan, men, dan tidak mengandalkan impor. Donald Trump itu ngasih tarif hampir di semua bidang, terutama di bidang-bidang sentral ya, kayak baja, aluminium, teknologi, itu dikasih tarif yang cukup tinggi, men. Apalagi barang-barang dari China. Seperti yang barusan gue bilang, setiap negara itu tarifnya beda-beda. Indonesia kan finalnya 19% kan. Terus Cina awalnya itu hampir 140-an persen. Sekarang finalnya tuh berapa persen ya? Ada yang inget nggak berita ekonomi itu? Coba dong kalau yang inget komen di bawah ya. Komen ya. Walaupun Indonesia tidak terlihat agresif atau melawan apa yang dilakukan Donald Trump, China nggak ngelakuin hal itu, men. China itu ngasih tarif balik kepada produk-produk Amerika Serikat. Dan dia ngasih harga yang murah kepada negara-negara lain yang ingin berbisnis kepada mereka. Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di China, terutama perusahaan-perusahaan Amerika Serikat, itu ibaratnya dibatasin lah. Jadi barang dari manapun bahkan dari Amerika Serikat itu ketika ingin masuk ke China itu benar-benar dibatasin. Jadi perusahaan-perusahaan di dalam negeri Cina yang berasal dari Amerika Serikat itu ngerasa berbahaya, ngerasa terbebani dan lain sebagainya. Makanya itu salah satu cara China untuk menjaga bahwa ekonomi dalam negeri mereka harus tetap berjalan. Mereka ketika ada yang neken nggak mau nyerah, mereka pengen ngelawan balik dan itu yang dilakuin Cina. Terus selain itu Cina juga memberikan subsidi besar-besaran terhadap industri dalam negerinya. Mulai dari kayak contoh
Huawei, terus BYD, terus pabrik-pabrik lain yang ada di Cina itu dikasih subsidi dan bantuan dari pemerintah Cina, men. Mereka setauku ya, strategi China itu hubungannya sama posisi. Jadi pabrik-pabrik yang saling bersangkutan itu letaknya nggak begitu jauh. Jadi transportasinya itu gampang dan nggak menimbulkan biaya yang membengkak. Itu kenapa salah satu alasan barang-barang China bisa lebih murah. Jadi apa yang dilakuin Cina untuk melindungi sistem ekonomi di dalam negerinya itu sesuai dengan apa yang dimaksud dengan sistem ekonomi neomerkantilisme. Salah satu ciri utamanya itu sesuai di situ, yaitu proteksionisme. Hasilnya, perusahaan-perusahaan asal Amerika Serikat yang ada di China itu ngerasa tertekan, men. Dan orang-orang Amerika Serikat, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang ekspor ke China itu profitnya jadi turun drastis. Inilah salah satu contoh neomerkantilisme modern, men. Jadi mereka memberikan pengawasan ketat untuk barang-barang di dalam negeri mereka, serta mereka mendorong habis-habisan untuk ekspor. Kamu tahu kan harga barang China kenapa lebih murah? Karena mereka mencoba untuk ekspor, ekspor, dan ekspor. Kalau dua negara superior aja itu bisa ngelakuin perang dagang dan menggunakan sistem neomerkantilisme, bagaimana dengan negara-negara berkembang, negara-negara kecil, men? Cuma jadi penonton atau cuma jadi korban doang? Uni Eropa, mereka punya kebijakan sendiri terkait pertanian mereka. Dan kebijakan itu bernama Common Agricultural Policy, yang dimana pertanian di Eropa sana itu dikasih subsidi yang besar. Hasilnya, produk pertanian mereka ketika diekspor harganya jauh lebih murah. Kelihatannya bagus ya, tapi coba kamu bayangin deh. Semisal kamu peternak susu di Lembang, harga per liternya anggaplah 20.000 deh. Tiba-tiba ada produk susu bubuk dari Eropa yang masuk ke wilayah Indonesia juga. Menurutmu, orang-orang akan lebih pilih beli susu Lembang atau susu produk Eropa? Ketika susu produk Eropa itu bersaing dengan harga susu produk lokal dan dibumbui dengan iklan, dibumbui dengan psikologi bahwa kalau kamu beli susu dari Eropa itu jadi lebih bagus, lebih pintar, kandungan gizinya lebih banyak, kamu akan pilih mana, men? Ketika akhirnya harga susu dari produk-produk Eropa itu bersaing bahkan bisa lebih murah daripada susu dalam negeri, itu bisa mengakibatkan produsen-produsen susu di Lembang sana banyak yang bangkrut. Coba bayangin, men. Kita coba masuk ke praktek yang ketiga, yaitu monopoli teknologi dan data. Sesuatu yang terkadang kita sepelekan sebagai orang Indonesia, men. Kita nyepelein data yang ada di internet, men. Data pribadi kita, data keseharian kita, apapun yang kita lakuin, semua histori yang kita pernah buka, kita sering banget nyepelein semua itu. Padahal data itu adalah salah satu komoditas baru di dunia, men. Dulu komoditas paling hangat, paling mahal mungkin emas. Sekarang mungkin masih sama, tapi ada komoditas baru yang bukan masih sih, udah punya nilai besar, yaitu data. Coba deh kamu lihat perusahaan-perusahaan raksasa besar di luar sana, kayak Google, kayak Meta, kayak Tencent, kayak Alibaba, kayak Shopee, dan lain sebagainya. Mereka itu bukan cuma jualan produk, mereka bukan cuma menawarkan sesuatu yang gratis. Kayak kamu buka Google, nggak bayar kan ketika kamu nggak beli. Kamu bisa buka Google, kamu bisa searching apapun dan gratis kan. Jangan salah, men. Yang mereka minta itu data kamu. Mereka mungkin nggak minta uangmu secara langsung ya, tapi mereka tahu semua aktivitas yang kamu lakuin. Loh, aku siapa kok? Dataku penting banget. Hei, kamu adalah salah satu produk yang bisa mereka jual belikan. Semisal kamu lagi suka nonton atau lagi cari-cari sepeda, kamu akan dikasih iklan sepeda, men. Mungkin kamu nggak beli langsung ke Google, tapi biaya iklan itu yang masuk ke Google.
Dan itu yang terjadi dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Semua data kita itu digunakan untuk mengetahui segala aktivitas kita. Dan ketika kita ada peluang untuk diberikan sesuatu, kamu lagi lihat sepeda, kamu dikasih iklan sepeda terus. Kamu lagi lihat orang jogging, kamu dikasih iklan produk-produk jogging kayak sepatu, baju, dan lain sebagainya. Data itu digunakan untuk riset, untuk jualan, bahkan bisa menggiring opini politik kita, men. Di India, men, itu bahkan ngeblokir ratusan aplikasi asal China, bahkan TikTok juga pernah diblokir di sana. Mereka khawatir kalau aplikasi-aplikasi ini digunakan sebagai penyedot data warga India dan bisa dimanipulasi untuk mempengaruhi kepentingan politik. Inilah neomerkantilisme di bidang digital. Negara itu melindungi bahkan mendukung perusahaan-perusahaan teknologi dengan tujuan agar negara itu bisa memonopoli keuangan atau digital yang ada di dunia ini. Kamu pikir dengan kamu menggunakan aplikasi gratis itu benar-benar gratis dan gak ada yang diambil dari kamu? Coba deh pikir lagi. Aku masuk ke praktek nomor 4 dan sumber dari praktek nomor 4 ini banyak banget tersedia di Indonesia, yaitu praktek energi. Kalau bicara soal energi, neomerkantilisme bahkan pergerakannya jauh lebih kasar, men. Misalnya nih, waktu perang antara Rusia melawan Ukraina pecah. Kamu tahu nggak? Salah satu hal yang dilakuin Rusia itu bisa mempengaruhi seluruh daratan Eropa. Tahu nggak apa itu? Oke, jadi Rusia mereka punya cadangan gas alam yang sangat berlimpah, men. Dan Rusia adalah pemasok utama untuk gas alam ke seluruh Eropa. Gas alam ini buat apa? Buat penghangat, buat perapian, buat energi, pokoknya buat kehidupan di Eropa. Apalagi waktu itu mendekati musim dingin. Jadi Rusia mematikan jalur gas alam menuju Eropa. Apa yang terjadi? Wih, masyarakat pada gelimpungan. Terus ketika mendekati musim dingin, mereka banyak, bahkan ada beberapa warga dikatakan ya, menurut berita, itu sampai kehilangan rohnya, men. Karena mereka nggak tahan dengan dinginnya. Karena emang terjadi mati lampu, nggak ada penghangat di sana. Karena gas alam, bahan utama untuk menghangatkan tubuh, itu di stop oleh Rusia kan. Dan itu salah satu bentuk monopoli energi di sistem ekonomi neomerkantilisme, men. Harga gas alam di Eropa waktu itu sempat lonjak gila-gilaan harganya. Bahkan waktu itu kalau nggak salah harga batu bara itu naik banget grafiknya karena kejadian itu. Terus yang paling baru deh, kejadian antara Iran melawan Israel atau Amerika Serikat. Pemerintah Iran itu bilang bahwa mereka akan menutup Selat Hormuz. Apa yang terjadi? Harga minyak dunia melambung tinggi karena Selat Hormuz itu membawa kurang lebih sekitar 20% minyak dunia yang ada di Timur Tengah untuk diekspor ke seluruh dunia. Jadi kalau sampai Selat Hormuz itu ditutup, 20% minyak dunia itu nggak bisa beredar, men. Akibatnya harga BBM dimanapun di seluruh dunia itu bisa melambung tinggi. Jadi energi itu ibarat oksigen, men, di sistem ekonomi. Jadi ketika oksigen itu ditahan, direbut dan dikendalikan, orang nggak akan bisa bebas untuk hidup karena mereka butuh oksigen untuk hidup. Dan kita masuk ke praktek yang terakhir di era modern ini, yaitu perebutan sumber daya langka. Kendaraan listrik adalah teknologi masa depan, men. Sedang dirancang saat ini. Tapi tahu nggak, di balik kendaraan listrik itu ada sumber daya langka yang dibutuhkan untuk membuat baterainya. Ada litium, kobalt, dan nikel. Cina sekarang itu menguasai rantai pasok global, men. Mulai dari tambang di Afrika Selatan sampai ke baterai. Sedangkan Indonesia punya salah satu cadangan nikel terbesar di dunia. Kamu tahu kan kenapa Raja Empat itu digali, ditambang? Karena di Raja Empat ada cadangan nikel yang banyak banget. Sekarang pertanyaannya, kita mau jadi apa, men? Apakah kita mau jadi pembeli lagi
Atau kita hanya cuman jadi tukang gali atau tukang digali dan barangnya itu langsung diekspor ke luar negeri tanpa kita bisa membuat, tanpa kita bisa memanfaatkannya. Lalu setelah dijual ke luar negeri, kita harus beli lagi produknya. Kita harus beli mobil BYD, kita harus beli mobil Hyundai, yang dimana itu harganya jauh lebih mahal daripada biaya ekspor keluar sana. Gimana? Mau kayak gitu terus? Di sini aku mau ngasih tahu kamu bahwa neomerkantilisme di sumber daya langka itu jelas banget, men. Siapapun yang menguasai sumber daya langka, mereka bisa jadi menguasai masa depan nantinya. Dan itu pemikiran paling maju orang China, makanya mereka menguasai hampir hampir semua sumber daya langka. Makanya kamu tahu nggak kalau di Indonesia, China itu investasi besar-besaran dan itu salah satu alasan juga kenapa Amerika Serikat dan China melakukan perang dagang. Jadi teman-teman, dari mulai perang dagang, subsidi pertanian, monopoli data, dominasi energi, sampai perebutan nikel, semua ini punya satu pola. Negara-negara besar itu melindungi kepentingan negara mereka sendiri, walaupun harus membuat negara lain menderita. Mereka nggak peduli, yang penting negara mereka kaya, yang penting negara mereka berkuasa, yang penting negara mereka jadi negara yang bisa mengontrol, yang nggak bisa dijungkir balikan, digulingkan oleh negara lain. Pertanyaannya sekarang, apakah jika Indonesia mengikuti sistem neomerkantilisme itu bisa melindungi seluruh rakyatnya atau malah kita mengulangi sejarah, men, dengan kita cuma jadi korban permainan dari ekonomi global? Coba dong tulis pendapatmu di kolom komentar, apakah Indonesia perlu menerapkan sistem ekonomi neomerkantilisme ini atau kita cukup cuman diem dan kita nonton apa yang sedang terjadi. Karena menurutku ketika Indonesia bisa berani dan menerapkan sistem ekonomi neomerkantilisme ini, mereka bisa melindungi industri dalam negerinya. Pajak gak akan sebesar itu, gak akan terlalu dibebankan kepada masyarakatnya. Dan ketika orang-orang yang tidak berkepentingan, sorry, bukan yang tidak berkepentingan, tapi tidak berkompeten di bidangnya dihilangkan, bisa jadi Indonesia jauh lebih makmur.